Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Abang dan Sista di channel YouTube kita yaitu adalah Ronabang SRG PLK. Nah, ini kita udah sempet rehat ya Abang dan Sista sekitar 6 bulan lalu nih terakhir kali tim kita upload video ke YouTube. Nah, baru kali ini lagi secara perdana di tahun 2023 akhirnya kita launching video terbaru lagi dengan narasumber yang sangat hebat tentunya ya. Pasti saya juga yakin Abang dan Sista udah penasaran banget nih ya. Siapa sih narasumber kita di tahun pertama 2023 ini di acara Ngobras kita? Di pagi hari ini, saya pengen banget ngundang satu tokoh hebat gitu ya, narasumber yang juga sangat punya ilmu yang banyak juga yang pasti nanti kita kalau kita ngobrol-ngobrol, pasti nanti akan banyak sekali hal yang akan kita dapatkan nih ilmunya ya. Perkenalkan dari tokoh atau narasumber kita pada pagi hari ini yaitu adalah Bapak Sofinal ya. Selamat pagi Pak Sofinal. Pagi. Sofinal ini adalah Ketua Koperasi Apkar Fusi Kuansing ya. Itu lokasinya di Riau ya Pak ya. Oh, dari awal. Jauh jauh banget ya Abang dan Sista ya lokasinya di Riau. Kalau saya boleh tanya nih Pak, kalau dari bandara ke kantor Apkarkusi sendiri itu berapa lama Pak? Baik, Bu ini jadi kalau Pekanbaru itu kan ibu kotanya Provinsi Riau. Bandaranya kan ada di Pekanbaru. Nah, kalau dari bandara ke kota paling hanya 10 menit di Pekanbaru. Cuma karena kita di Kabupaten Kuantan Sengingi, itu jarak dari bandara ke kabupaten itu lebih kurang 3,5 jam, Bu. Tiga Ya, setengah jam Pak. dari bandara ke kabupaten. Lumayan, Bu, lumayan ini. Lumayan ya Pak ya. Oke, Jalan. Pak, namanya kan ini channel YouTube kita nih Ngobras ya Pak. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, saya mau ingetin lagi sama Abang dan Sista, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita punya video baru, nah nanti muncul tuh notifikasinya ya. Kegiatan Bapak di luar kantor deh Pak. Itu Bapak kegiatannya apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Saya termasuk pegawai juga, Bu. Pegawai juga. Nah, tapi memang secara pembinaan saya lebih fokus ke pengembangan karet ini gitu. Nah, jadi artinya ini di luar kedinasan, artinya yang terpanggil di sini adalah hati nurani ini, Bu. Sip. Oke, baik Pak. Nah, saya pengen nanya nih Pak, ngomong-ngomong tentang Apkar Kusi. Nah, mungkin kalau kayak kita ini kan Ronabang SRG PLK itu kan ada kepanjangannya gitu ya Pak, Biro Pembinaan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Saya rasa Apkar Kusi ini juga merupakan itu singkatan ya Pak. Betul, Bu. Itu sih. Apkar Kusi ini adalah pasti singkatan. Nah, Abang dan Sista di sini nih pada belum tahu nih Pak Syofinal, apa sih kepanjangan Apkar Kusi gitu ya Pak. Nah, yang mau saya tanyakan adalah sebenarnya makhluk si Pak Apkar Kusi ini, monggo Pak, boleh dijelasin ke Abang dan Sista. Baik, Bu, mungkin saya sampaikan dari proses awalnya gitu kan. Jadi berawal dari kegalauan petani karet, Bu, selama ini yang memang dari aspek harga selalu dimarginalkan lah, baik terhadap harga karet sendiri maupun terhadap pembinaan kepada petani-petani karet. Nah, jadi dari kondisi kegalauan tersebut kita berdiskusi dengan kawan-kawan, akhirnya kita sepakat untuk bersama-sama mendirikan suatu asosiasi petani karet, itulah kita namakan Asosiasi Petani Karet Kuantan Sengingi. Itu yang disingkat dengan Apkarkusi itu gitu. Nah, jadi Apkarkusi ini singkatan dari Asosiasi Petani Karet Kuantan Sengingi. Dan itu memang adanya cuma di Kuantan Sengingi gitu, karena namanya Kuantan Sengingi itu kan Kabupaten Kuantan Sengingi. Jadi Apkarkusi itu hanya ada di Indonesia di tempat kita. Nah, jadi Apkarkusi ini itu berisi atau beranggotakan kelembagaan tani.
dulu awalnya pada tahun 2018 pada saat kita mendirikan Aparkusi ini, itu kelembagaan tani yang bergabung dengan kita hanya 9, Bu. 9 kelembagaan tani gitu. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, karena kita juga melakukan pembinaan kepada petani tani, terutama kepada kelembagaannya, baik langsung, ya, sosialisasi, kita juga diskusi langsung ke lokasi gitu kan, menyampaikan program-program kita, sehingga sekarang itu sudah ada 54 kelembagaan yang bergabung. Nah, dengan Aparkusi, kalau petani yang tergabung dalam kelembagaan itu lebih kurang 1.263 orang. Dengan luas lahan yang kita kelola itu lebih kurang 1.719 hektar. Nah, inilah perkembangan kita dari awal berdiri 19 Juli 2018 sampai hari ini. Nah, pada saat kita mendirikan Aparkusi itu, kita mencoba mendekati petani-petani yang sudah ada kelembagaannya untuk memasarkan karetnya secara bersama dalam satu wadah dan juga nanti dalam satu kali pelelangan. Gitu. Awalnya kita namakan ini pelelangnya 3S. 1 waktu, 1 tempat, dan 1 harga. Nah, berkembang kemudian menjadi 4S, yaitu 1 mutu. Karena waktu awal kita berdiri, itu mutu belum seragam. Tapi seiring dengan pembinaan yang kita lakukan, terutama masalah kualitas, sampai hari ini kita anggap kualitas kita sudah hampir merata. Makanya sekarang kita namakan lelang kita 4S. 1 waktu, 1 tempat, 1 harga, dan 1 mutu. Alhamdulillah, perkembangan harga kita ini dari dulu sampai sekarang, udah hampir masuki tahun ke-5, Bu, itu trennya rata-rata meningkat. Ya, mulai dari keanggotaan, kemudian dari sisi produksi, kemudian dari sisi pendapatan, gitu kan, dan dari sisi omset yang kita lakukan pelelangan ini trennya meningkat setiap tahun. Nah, jadi artinya memang bermanfaat bagi petani-petani kita yang tergabung di Aparkusi ini, karena dibandingkan dengan petani-petani yang tidak tergabung di Aparkusi ini, itu terjadi perbedaan harga, Bu. Karena petani lain itu menjual langsung kepada pedagang perantara yang kita namakan di sini toke atau pengepul gitu, Bu. Kalau kita di sini istilahnya toke. Nah, dibanding dengan harga yang diperoleh pada saat mereka bergabung dengan Aparkusi dengan sistem pelelangan penjualannya melalui PLK itu pasaran komoditas, itu perbedaan harganya lebih kurang 2-3 ribu per kilogram. Nah, ini yang selama ini barangkali hilang di tingkat petani karena selama ini mereka menjual memang ke toke gitu. Tapi sejak 2018 karena mereka bergabung di Aparkusi, maka yang 2.000-3.000 itu langsung dinikmati oleh petani kita. Itu keuntungan, salah satu keuntungan bagi mereka menjual karet melalui Aparkusi ini. Kemudian yang kedua, di samping itu kita secara rutin melakukan pembinaan kepada kelembagaan-kelembagaan tani itu gitu. Nah, kita ada namanya, kita bentuk tim pembina bokar, bokar itu bahan olah karet. Jadi ada tim pembina khusus untuk melakukan pembinaan kelembagaan, pembinaan teknis, dan juga pembinaan kualitas. Nah, mereka lah yang melakukan pembinaan ke lapangan kepada kelembagaan-kelembagaan yang ada maupun terhadap calon kelembagaan yang akan bergabung dengan Aparkusi. Nah, tim pembina bokar inilah yang mengawasi terutama masalah mutu. Walaupun kita mutu ini kita buat semacam SOP-nya bertingkat. Jadi tingkat kelompok itu sudah kita tentukan ada yang menangani masalah QC-nya, quality control-nya gitu. Nah, di tingkat kelompok. Jadi kita ada spek bokar yang kita terima sesuai dengan SNI. Itu ada pertama kualitas itu harus kering, kemudian yang kedua dia harus bersih, yang ketiga dia harus menggunakan pembeku yang dipersyaratkan atau SNI pembekunya, koagulannya. Kemudian dia harus getahnya dalam kondisi keras. Itu standar SOP kita untuk kualitas. Nah, QC yang kita bentuk mengawal ini, Bu. Mulai dari tingkat kelompok, itu ada QC-nya. Kemudian kita setelah itu nanti pengumpulannya melalui pos-pos. Di pos itu pun ada nanti QC-nya gitu. Nah, beberapa kelompok bergabung dalam satu pos pengumpulan. Itu juga ada QC-nya. Kemudian di tingkat pembina bokar juga melakukan pengawasan mutu, QC-nya di tingkat pembina bokar atau tim pembina bokar. Dan terakhir QC-nya adalah di pembeli sendiri atau buyer sendiri gitu. Jadi 4 tingkat yang kita lakukan untuk mengawal mutu dari bokar itu sendiri.
dengan membentuk QC pada setiap jenjang yang saya sampaikan tadi. Gitu. Nah, inilah yang kita lakukan selama ini sehingga jaminan mutu ini bisa dikompensasikan dengan harga yang diberikan oleh buyer. Nah, untuk harga kita mengacu kepada harga SAICOM, Singapore Interchange Commodity. Jadi harga pasar dunia yang kita acu gitu, untuk kita lelang. Nah, nanti dikalikan dengan kurs yang berlaku pada saat itu, dan kita bisa menetapkan harga dasar untuk karet yang akan kita lelang. Nah, si buyer atau perusahaan-perusahaan dari 5 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau sendiri. Nah, jadi buyer ini harus menawar di atas harga dasar yang sudah kita tentukan. Nah, jadi artinya petani sudah bisa menentukan harga dasar untuk karet mereka yang mereka produksi. Kalau selama ini kalau dengan toke kan, toke yang menentukan harga, Bu. Berapa dibilang toke, ya petani harus jual karena dia nggak ada alternatif, nggak ada pilihan lagi mau jual kemana. Gitu. Tapi dengan ada akar kursi ini, mereka bisa memiliki bargaining position, terutama untuk menentukan harga dasar karet mereka, mengacu kepada SAICOM tadi. Kemudian yang ketiga, mereka juga bermanfaat karena dia berkelompok. Kelompok-kelompok ini bisa mendapatkan bantuan, baik itu dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun dari pusat. Nah, inilah banyak keuntungan yang mereka rasakan pada saat mereka berkelompok dan menjadi anggota akar kursi. Nah, kekuatan atau bargaining position di akar kursi inilah yang sekarang dilirik oleh katakanlah stakeholder lainnya. Makanya pada tahun 2020 itu diawali pada saat kami dengan Dinas Perindakop Provinsi Riau, itulah pertama kali kami dikenalkan dengan PLK ini gitu. Itu dengan Pak Himawan pada saat itu. Nah, jadi oleh kawan dari provinsi Pak Zainal itu kita diskusi bagaimana pengembangan pemasaran karetnya ke depan, itulah solusinya waktu itu melalui PLK itu. Nah, langsunglah difasilitasi oleh Pak Himawan, sampailah terbentuk koperasi akar kursi yang khusus menangani lelang karet ini. Gitu. Nah, dan mulai pada saat itu kita mengikuti proses untuk mendapatkan izin, dan setelah mendapatkan izin kita resmilah menjadi binaan dari Bapepti sendiri. Kira-kira begitu secara ringkas, Bu Indi. Wah, jadi tadi Pak Syafina udah cerita nih sama kita tentang sejarah dari akar kursi dari pertama kali ya Pak ketemu sama PLK itu tahun 2020, terus habis itu awalnya cuma 9 petani ya Pak. Ya. Oh ya, terus sekarang udah sampai beratus-ratus gitu ya Pak. Wah, nah ini udah luar biasa banget. Jadi udah kurang lebihnya udah sekitar dari 2018 tadi ya Pak. 2018 sampai ke 2023 berarti 5 tahun ya berjalan akar kursi ini. Nah, Pak Sofina, saya mau nanya lagi nih Pak. Kira-kira pada waktu itu kenapa bisa komoditinya tuh langsung menemukan untuk karet aja deh gitu? Betul Bu Indi, kita kan kabupaten Bu, Kabupaten Kuantan Sengi. Ini secara historinya dari turun temurun nenek moyang kita memang dengan karet ini Bu. Jadi potensi utama kita itu dari dulu sampai hari ini ya memang karet gitu. Nah, karena karet ini mata pencarian utama dari masyarakat kita untuk menghasilkan katakanlah pendapatan penerimaan dari hasil usaha mereka, sehingga karet ini memang menjadi tumpuan utama masyarakat Kuantan Sengi gitu kan. Tapi kenyataannya itu tadi Bu, kegalauan petani kita harganya itu rendah gitu kan, relatif sering fluktuatif dan cenderung berada di kondisi yang terendah harganya, sehingga tidak memenuhi nilai ekonomis yang mereka butuhkan. Makanya kita fokus bagaimana karet petani yang sudah turun-temurun diusahakan oleh masyarakat kita ini bisa memberikan harga atau pendapatan yang layak untuk petani kita gitu Bu. Itu sebenarnya makanya kita fokus di karet ini. Gitu. Kalau sekarang sih kelapa sawit ada, tapi kita nggak perlu diurus karena mereka sudah besar sendiri gitu. Harganya juga sudah bagus gitu kan. Nah, makanya karet yang kita fokuskan karena inilah sebenarnya tanaman utama, tanaman asli yang ada di Kabupaten Kuantan Sengi. Gitu.
sebagai penghasilan pendapatan masyarakat kita selama ini. Saya mau tanya lagi nih Pak, berikutnya. Nah, tadi kita udah cerita-cerita soal perkembangan Bapak ketemu sama Bapepti, terus kita berjodoh sama PLK gitu ya, kita menjalin kerjasama gitu ya dari 2020 sampai dengan 2023 ini. Nah, sebelum memperoleh perizinan Bapepti nih Pak, sebagai penyelenggara pasar lelang komoditas atau PLK, setahu saya nih Pak, Apkarkus itu sudah rutin ya menyelenggarakan lelang karet sebelum bertemu sama kita. Apa sih Pak yang mendasari Apkarkusi itu pengen ikut gabung sama PLK di bawah binaannya Bapepti gitu? Jadi memang sejak kita berdiri di 19 Juli 2018 itu, kita rutin Bu, lelang perdana kita 22 Juli. Jadi 3 hari setelah kita dirikan, kita langsung lelang perdana untuk karet ini sampai hari ini gitu, nggak pernah berhenti setiap minggu. Kecuali hari Lebaran. Nah, hari Lebaran kita tertunda 1 minggu. Hari-hari besar Bapak nggak mengadakan lelang berarti ya, yang benar-benar libur pemerintah gitu ya Pak? Ya, hanya Lebaran Idul Fitri. Selebihnya kita tetap lelang. Nah, itu kita merasakan selama ini yang kita lakukan sejak sebelum kita bergabung dengan PLK ini, kita kan masih lelang dalam skala kecil Bu. Skala kecil artinya informasi pelelangan yang kita lakukan ini masih terbatas di di wilayah kerja yang kecil lah gitu kan. Nah, sehingga kita merasakan kesulitan pada saat kita mencari buyer Bu. Nah, karena memang dalam pelaksanaan lelang ini kalau buyernya sedikit itu harganya juga tidak bersaing. Nah, makanya kita diskusi dengan kawan-kawan di kabupaten dan kawan provinsi bagaimana cara supaya kita bisa melaksanakan lelang ini dengan lebih efektif, lebih baik, lebih berkembang, lebih maju gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan buyer-buyer yang lebih banyak sehingga harganya bersaing gitu. Nah, itu kita diskusikan dengan kawan-kawan di Perindakop. Maka salah satu diberikan solusi adalah dengan PLK ini. Karena PLK ini kan di bawah binaan Bapepti, tentu jaringan linknya lebih luas untuk masalah buyer ini. Gitu. Itu awalnya kemarin Bu. Nah, memang ternyata setelah dengan adanya solusi ini informasi kita meluas dengan adanya mungkin bantuan atau prestasi dari Bapepti sehingga buyer kita sekarang sudah menjadi 26 perusahaan di Indonesia. 5 kabupaten ya, 5 provinsi terutama kan. Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya Riau sendiri, Jambi dan Sumatera Selatan. Pasti informasinya meluas karena sudah ada di Bapepti sendiri. Itu yang kita rasakan. Ada target berapa banyak Pak untuk menambah si buyer-buyer ini dari 26 ini? Sebenarnya Bu, kondisi hari ini kita bertolak belakang dengan perkembangan perkaretan nasional. Artinya di satu sisi luas lahan karet ini semakin berkurang karena adanya alih fungsi lahan ke komoditi lain, terutama kelapa sawit. Nah, sehingga dampaknya bahan baku pun semakin berkurang. Nah, pada saat bahan baku berkurang justru perusahaan-perusahaan keram rubber kesulitan bahan baku sehingga bagi yang tidak mampu bersaing mereka tutup gitu. Nah, mereka tutup gitu. Ada sudah beberapa informasi yang kita terima, beberapa pabrik rubber sudah tutup karena kesulitan bahan baku gitu kan. Ini sebenarnya kondisi yang terjadi yang kita rasakan hari ini bertolak belakang dengan harapan kita ke depan gitu. Nah, harapan kita ke depan kan bagaimana karet ini tetap eksis, harganya bagus dan bermanfaat kepada petani, daerah dan negara kan seperti itu kira-kira konsepnya. Tapi di sisi lain tadi kondisi perkaretan nasional kita mungkin sedang terpuruk baik terhadap kondisi pertanaman di hulu maupun terhadap pengembangan di hilirnya terhadap produk karet gitu. Makanya strategi kita salah satunya sekarang adalah kita mengembangkan di samping kita tetap melaksanakan pelelangan karet atau pemasarannya, kita mengembangkan untuk pengembangan industri hilir karet Bu. Nah, industri karet, jadi kita akan mengolah karet-karet kita ini menjadi produk jadi yang siap pakai, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga, spare part otomotif, kendaraan gitu Bu, ataupun produk-produk lain yang berasal dari karet gitu. Sehingga di situ nanti ada nilai tambah. Nilai tambah dari karet yang selama yang kita jual bahan baku,
Ke depan kita akan menjual barang jadi. Nah, harapan kita juga melalui Bapepti dan PLK ini, ke depan komoditi atau produk yang kita hasilkan nanti, itu juga kita bisa pasarkan melalui PLK ini. Kita punya konsep mengembangkan penjualan seal gas gitu. Seal gas itu. Nah, itu kebutuhan Indonesia untuk gas yang 3 kilo aja, per bulan itu 60 juta pieces. Per bulan 60 juta pieces. Bisa kita bayangkan bagaimana prospeknya ke depannya yang bisa kita sekian persen saja kita ikut di pasar itu, nah, lumayan memberikan nilai yang lebih kepada kita. Apalagi kita bisa pasarkan melalui PLK-nya juga ke depannya. Gitu. Nah, jadi artinya banyak manfaat yang kita terima dari PLK sendiri untuk pengembangan karet, baik karet secara dalam bentuk bahan baku maupun nanti ke depan dalam bentuk barang jadi yang siap pakai. Gitu. Kira-kira seperti itu. Setelah sekian waktu yang berlalu gitu ya Pak, tentunya Pak Sosinal dan tim punya harapan gitu, punya harapan yang sudah terwujud gitu ya dari 5 tahun terakhir ini. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadi tantangan utama, tantangan yang paling besar gitu, dan bagaimana usulannya Bapak dan tim gitu dari segi perkembangan setelah bergabung dengan Bapepti, terus kendala apa aja yang dihadapi saat ini gitu. Tadi sih Bapak udah sempat cerita ya kendalanya kalau karet seperti apa gitu ya sekarang, tapi tetap mau dipertahankan karena itu bagian dari mata pencaharian inti ya dari masyarakat Riau sendiri. Boleh nggak Pak diceritain apa aja sih kendala dan perkembangan apa aja yang Bapak rasakan setelah bergabung dengan PLK? Baik Bu, jadi memang itu tadi kita sampaikan kendala kita secara nasional, baik juga terhadap kondisi di daerah, terjadi keterpurukan di sektor komoditi karet ini. Gitu. Nah, kita bisa lihat sekarang kondisi real sudah besar ya lahan alih fungsi lahan karet kita ke kelapa sawit. Nah, ini tentu secara nasional berdampak kepada produksi gitu. Berdampak kepada produksi tentu nanti berdampak kepada pendapatan petani dan juga daerah dan serta pendapatan devisa untuk negara dari sektor karet ini gitu. Kemudian di sisi lain di luar negeri kita baca, kita ketahui informasi bahwa banyak pemain-pemain baru, negara-negara baru yang memproduksi karet kualitasnya bagus, efisien, harganya lebih bersaing, sehingga kita juga mengalami gangguan di situ gitu. Pertama masalah kualitas dan harga gitu. Dan termasuk juga produktivitas itu kan. Ya. Nah, kalau kita tidak mampu bersaing dengan mereka, itu lambat laun karet kita akan tergerus. Ya. Nah, ini tantangan terbesar sebenarnya, Bu. Nah, makanya kita mencoba strategi kita seperti tadi mempertahankan karet yang masih ada, masih existing di daerah kita, terutama di Kabupaten Kota Singgi ini, dengan cara mengembangkan hilirisasinya gitu, Bu. Nah, sehingga nanti bagi petani ada nilai tambah. Di samping dia hanya menjual bahan baku, ya kan? Dengan adanya hilirisasi ini ada nilai tambah untuk mereka sehingga memberikan semacam insentif supaya mereka lebih bergairah untuk mempertahankan karetnya gitu. Dan tetap memelihara, tidak mengganti ke komoditi lain. Nah, ini sudah mereka rasakan selama 5 tahun terakhir ini, baru dari sisi harga gitu. Belum lagi nanti nilai tambah yang mereka bisa terima pada saat kita sudah mengembangkan hilirisasi karetnya itu. Nah, ini trik kita, strategi kita untuk mempertahankan karet ini supaya lebih memberikan semacam gairah kepada petaninya untuk tetap mempertahankan komoditi karet. Nah, harapan kita ke Bapepti, kemarin kita sudah beberapa kali diskusi dan teman-teman dari Bapepti juga sudah sering hadir di tempat kita. Banyak hal yang kita diskusikan, peran-peran yang akan dilakukan oleh Bapepti ke depan untuk memfasilitasi petani-petani karet kita gitu. Nah, salah satunya sudah berjalan sekarang melalui PLK ini, harga sudah bagus, artinya bagus dibanding mereka yang tidak bergabung di Apkarfusi gitu. Kalau harga dunia kan kita mengikuti harga tren dunia kan, kita nggak bisa intervensi untuk harga dunia. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan juga bagaimana petani-petani kita pada saat mereka kesulitan nantinya misalnya terhadap permodalan, terhadap
kebutuhan mereka, maka kita juga mengembangkan yang SRG itu gitu. Supaya nanti ke depan mereka bisa menanggulangi atau melalui pengelola SRG bisa membantu petani kita terhadap kekurangan modal, terhadap kebutuhan dana sesaat yang barangkali bisa kita tanggulangi dengan adanya fasilitas SRG tersebut. Nah, dan juga harapan kita komoditi-komoditi kita yang kita hasilkan nanti ke depan, produk-produk kita hasilkan ke depan juga bisa difasilitasi oleh Bapepti, terutama untuk pemasaran ke depan dalam skala yang lebih luas. Kira-kira itu harapan kita.